itu hanya kabar burung yang kemudian sumbernya pun tak jelas, yang mana kemudian ya alhamdulillah Ustaz Yusuf ini bisa menyelesaikannya, tak ada pun masalah. Itu hanya fitnahan orang saja. Iya orang bang, bercerita ada masalah, nggak ada masalah pun. apa gitu loh. Saya dari dulu dukung Bang Zuma ya teman-teman semuanya ya. Biar Anda tahu gitu, beliau seperti abang saya gitu. Dari dulu kami nongkrong di Zoom gitu sampai subuh dengan Bang Zuma untuk menghadapi Kristen yang selalu menghujat Islam. Terus ngapain saya bertengkar dengan beliau gitu? Buat apa coba? Kita ini bukan anak-anak. Kalau kita punya masalah langsung telepon ke orangnya. Jadi ya teman-teman semuanya yang di bawah kagak usah percaya dengan dengan hoax gitu loh. Saya dengan Ustadz Wafi juga diadu. Masya Allah ketawa saya. Langsung saya telepon Ustadz Wafinya. Hari ini dengan Bang Zuma langsung pula saya datangin. Masalah apa gitu? Ya kan kalaunya gini ya teman-teman semuanya. Saya itu ya sangat menyayangi beliau sejak dulu ya. Bang Zuma ini adalah orang yang bijaksana. Beliau yang selalu nasehatin saya semenjak dulu. Beliau juga yang memperkuat saya ketika saya ada masalah gitu. Makanya saya bersaksi, saya bilang ya di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah bahwa Bang Zuma ini adalah orang yang ikhlas dan orang yang betul-betul membela agama Islam. Jadi seperti itu, tidak ada motivasi lain gitu. Karena apa? Saya berpandangan netral. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang lain gitu. Nggak pernah punya masalah dengan orang lain. Jika ada masalah, ngapain kami ributkan? Selesaikan langsung ke orangnya. Bukan ya kowar sana, kowar sini. Buat apa? Apakah nggak ada kerjaan lain gitu? Apakah lebih penting mengurusi mereka yang kalian bicarakan? Orangnya sedang tidur, sedang makan, sedang happy-happy, sedang senang-senang. Kalian membicarakan atas kesakit hatian kalian gitu. Betul itu. Dan iya disaksikan teman-teman di sini dan juga netizen yang ada. Benar nggak saya pernah japri bahwa ya sebagai abang izinkan saya kalau ada sesuatu saya negur antum. Betul bang, itu bagus itu. Iya, saya kan udah bilang saya sama Ustaz Yusuf ini ya memang saya anggap seperti adik. Aku bilang langsung, aku bilang sama dia kan, sama antum kan waktu itu. Jangan marah kalau saya lagi marah. Kamu jangan tersinggung kalau saya lagi tegur. Saya ini abangmu. Kalau saya marah berarti saya sayang. Kalau saya tegur berarti saya sayang. Kalau saya ada apa-apa sama antum, ya itu karena saya sayang sama kamu. Kan pernah aku bilang kayak gitu kan. Dan bukan cuma kepada Ustaz Yusuf. Bukan. Kepada siapapun. Kepada adik-adik saya yang saya anggap sebarisan dengan saya. Aku bilang sama mereka kayak gitu. Pernah pun aku bilang sama siapa itu ku bilangi? Sama Agung, sama Ardiansa, sama Kores, semua aku bilang kayak gitu. Kalau aku marah, itu karena aku anggap kalian itu adik-adik saya. Ya, kecuali kalau saya sudah diam, hati-hati. Kalau saya sudah diam berarti, nah itu saya sudah menganggap ada sesuatu yang fatal. Tapi selama saya masih ngejapri, masih ngomong sama antum, masih negur antum, nah itu artinya saya masih sayang. Pasti saya melihat Anda ini masih bisa diajak kerjasama dalam satu barisan kan gitu. Gak ada pun masalah. Jadi orang-orang ini apa ya bilangnya? Masalahnya bukan itu loh Ustaz. Orang berpikir di luar Islam ini, orang taunya kan Bang Zuma Islam, Api Islam, Ustaz Yusuf Islam. Kok ada pertikaian? Nah ini yang tidak bisa dibiarkan gitu loh. Ya kita Islam ini, walaupun misalnya Ustaz Yusuf bukan di Api, ya Islam kan memang harus ini. Islam itu harus rame Islam itu. Karena perbedaan itu adalah berkah, perbedaan itu adalah hikmat, perbedaan itu adalah nikmat. Kan gitu, saling menguatkan satu sama yang lain. Tidak mungkin seorang Islam diganggu yang memang nawaitunya sama seperti kita tinggal diam. Begitu juga sebaliknya. Jadi netizen fitnahan yang mereka lagi goreng-gorengkan itu
seperti seorang bijaksana. Ngapain coba? Kalaupun saya ribut dengan Ustaz Yusuf, ngapain kalian sewot? Ngapain kalian coba kayak apa gitu, kayak kedatangan bulan gitu loh. Iya iya. Lucu kan? Ya, ada sesuatu yang tidak ini. Makanya sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah berpikir, oh Api ini kok kayak ada sentimen sama Ustaz Yusuf. Gak ada, wallahi. Saya sendiri gak ada sentimen sama beliau. Atau beliau sentimen sama saya, ya jujur Gak ada bang. setiap Abang tahu sifat saya dari iya, dulu. iya, betul. Setiap sesuatu beliau berbicara kepada saya. Mungkin kepada anak-anak saya beliau segan. Anak-anak saya beliau enggak japri karena menganggap saya adalah orang tua di API. Dan sehingga beliau melakukan pendekatannya itu kepada Bang Zuma. Gitu teman-teman, agar diketahui bahwa antara API, Bang Zuma, sahabat Blender, Yusuf PI, itu enggak ada masalah. Kami enggak ada masalah. Hanya kami konsentrasi di medan perang masing-masing. Ustaz Yusuf punya medan perang dan punya musuh di medan perangnya. Kami pun di API punya medan perang. Kalau nanti apa yang ada di API dianggap penting untuk disatukan, kami bersatu dalam perang logika. Begitu juga musuh-musuh kalau memperkuat barisan mereka, ya kita juga sama. Tak ada masalah. Yang kita lihat ini hanya adu domba ajanya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya, Bang Handi, Ahi Sugi, Bang Arif, ketua kami yang kami hormati, Adinda Alif, Kang Dito, Bang Indra yang mendukung di belakang layar selama ini perjuangan apologet dan juga di depan layar, itu tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf PI. Wallahi, kami bangga punya saudara seperti Yusuf PI ini. Diterpa banyak keadaan yang tidak mengenakan, tapi beliau mencoba untuk memperbaiki diri. Itulah Islam. Dan kita tak ada yang sempurna kok. Bang Zuma juga kadang di tempat kerja, kayak adik-adik anak-anak saya di sini, kadang saya brutal juga. Kalau ada yang tidak beres dari pekerjaan, kasar juga nih aku ngomong sama anak-anak ini. Tapi setelah itu saya rangkul, saya peluk, saya ajak, kemudian nonton, saya ajak, kemudian bercanda, bermain bersama. Ya itulah kita Islam. Yang tua menasehati ketika kemudian ada yang khilaf, yang muda mengingatkan ketika kemudian yang senior ada keliru. Seperti itunya Islam. Kalaupun misalnya ada sesuatu masalah, ya saya rasa bukan hal yang fatal untuk kemudian diperpanjang. Enggak. Ada masa di mana pergerakan kita sebagai seorang Muslim yang berkecimpung di dunia menghalau pergerakan misionaris dalam misi mereka mendangkalkan akidah dan menjauhkan Islam dari Quran, itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Ada masa hal yang kita anggap buruk itu ternyata baik. Begitu juga sebaliknya, ada hal yang baik ternyata hal itu adalah buruk. Yang kita anggap baik ternyata adalah hal yang buruk. Orang bijak, orang arif itu selalu berpikir selangkah dua langkah ke depan dibandingkan orang yang berpikir picik, berpikir licik. Nah, itu. Memang saya, sahabat-sahabat sekalian, dikenal di dunia nyata, di tempat kerja, di keluarga saya orang yang tegas, tapi saya lembut. Saya enggak sekasar yang Anda bayangkan. Boleh Anda tanya orang-orang yang pernah bertemu dengan saya, mereka itu berpikir, loh kok beda? Di sosmed dengan di sini kok beda? Bang Zuma kok kayak gitu orangnya? Seakan-akan bukan beliau ini. Nah itulah Bang Zuma. Tapi kalau di hadapan musuh, izinkan saya mati duluan. Itu. Kalau di hadapan musuh, lagi perang, izinkan saya mati duluan. Kalian yang mengurus jenazah saya dengan cara Islam. Itu sudah prinsip bagi saya. Tapi kalau sesama Muslim masih memegang akidah yang sama, tidak sibuk dengan menjelek-jelekan orang, tetapi ketika jatuh sibuk memperbaiki diri, nah itulah saudara kita yang harus kemudian kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Saya kira begitu dari saya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada netizen, saya mewakili Apologet Islam Indonesia,
Tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf dan yang lainnya, kecuali mereka kaum munafikun, orang-orang yang abu-abu, yang mencari makan dengan menjelekkan orang lain. Saya melihat Akhi Yusuf ini nggak ada kok, nggak ada cakupan itu, nggak ada cakupan menjelekkan orang lain, nggak ada. Kalaupun ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, ya mungkin itu hanya catatan kehilafan yang mesti dibenahi, sama seperti saya sendiri, Bang Suma. Ada kehilafan yang mesti dibenahi. Dulu pernah saya ribut kan, saya memiliki kesalahan, saya salah terhadap beberapa teman kita seperti Ukhti Inan, Bang Suma khilaf. Saya minta maaf, saya belajar untuk membenahi diri. Saya pernah salah terhadap Ibu Darni, telah mengatai dan mengangkat statusnya beliau sebagai seorang janda. Saya merasa salah. Saya minta maaf. Dan saya mengakui. Saya pernah salah. Dengan siapa lagi? Dengan saya membuat sesuatu yang membuat risau orang-orang. Saya minta maaf. Bahkan disuruh syahadat pun saya bersyahadat. Tak ada masalah dengan itu. Selama, nih catat nih, cakupan perjuangan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang negatif, tapi semata-mata karena Allah. Itu aja. Karena kendaraan yang saya bangun bersama dengan teman-teman Apologet Islam Indonesia, ya mungkin di dalamnya banyak hal-hal yang negatif yang diasalkan dari individu yang berbeda dengan basic background yang berbeda. Amin, Jadi ya kami menyatakan sikap api dalam hal ini. Saya sebagai pembina, orang yang dituakan, meskipun ada pimpinan kami di sini, ada ketua kami, tapi saya sebagai orang tua menyatakan kami tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf. Kami hanya berbagi tugas. Beliau di medan yang mungkin agak tidak terlalu ekstrim. Kalau kami itu ekstrim. Kalau saya memang betul-betul membinatangkan orang yang memang binatang. Harap maklum, kalau ada yang nggak suka dengan pola saya, silakan. Mungkin ada tempat yang lebih indah, yang lebih lembut, yang lebih ini. Saya memang ya gitu, membinatangkan manusia yang memang mau jadi binatang. Kalau dia tidak mau dijadikan manusia, kita dengan cara halus, kemudian dia masih membinatangkan dirinya sendiri, ya kita dudukkan perkara itu. Kotoran tetaplah di tempatnya. Jangan kemudian kita menjadi orang munafik, bermanis-manis ria kepada penghujat. A, B, B. Itulah Bang Zuma. Maafkan, saya nggak bisa bersandiwara seperti orang lain, manis di muka, ya, tapi pahit di belakang. Ya. Dan lisan saya tidak bisa kemudian ya bermanis madu karena ketampanan. Saya Bang Suma terlahir memang untuk seperti ini adanya. Anda mau tidak suka, silakan Anda menjauh. Anda senang, silakan Anda merapat. Kita tersenyum, menapaki hari-hari yang menurut saya jauh lebih indah dibandingkan kita hidup seperti orang yang munafik, lain di luar, lain di dalam. Sekali lagi saya katakan, saya dengan adinda saya, adik saya, Ustaz Yusuf, itu nggak ada masalah, baik masalah pribadi maupun dalam hal dakwah atau misi atau tablik, kami nggak ada masalah. Hanya ya beliau konsentrasi di medannya, kami pun konsentrasi di medannya. Anak-anak api mau bergabung beliau di Komalnya, silakan. Beliau juga mau bergabung di api, silakan. Selama tidak ada yang dicederai dalam hal ini akidah, organisasi, yayasan, dan umat Islam. Selama itu bersih, saya dan tim merangkul siapapun itu. Demikian. Ya, dengar sendiri ya teman-teman. Masya Allah ya, teman-teman semuanya. Jadi kami punya koridor sendiri-sendiri. Bukan berarti saya tidak silaturahmi ke tempat Bang Zuma. Saya punya masalah dengan Bang Zuma. Bang Zuma kagak mau ke tempat saya, punya masalah nih. Ya mereka berdua diadu aja. Mana bisa. Semua di sini seperti Bang Arif, Ustadz Sugi, terus Bang Handi, Ustadz Alif, Kang Dito. Ini ada teman lama saya semuanya gitu. Ya. Mereka kenal saya gitu, kenal saya dari dulu gitu. Entah apa motivasi mereka mengadu domba dengan ya abang saya Bang Zuma gitu, saya nggak ngerti.